Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur, pada hari ini, Kamis 13 April 2023, dalam Oktav Paskah. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba hadir berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus yang menampakkan diri di hadapan murid-muridnya, sungguh berupaya meyakinkan murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari alam maut. Yesus menunjukkan bekas lukanya. Kemudian Yesus meyakinkan lagi bahwa hantu tidak makan seperti Ia yang makan ikan yang diberikan para muridnya. Dan yang terakhir, Yesus mengingatkan dan meneguhkan mereka kembali bahwa semua yang tertulis tentang Yesus dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Barulah akhirnya mata, hati, dan pikiran para murid terbuka. Kita dapat membayangkan betapa sulitnya para murid yang begitu dekat dan mengenal Yesus untuk menerima kebangkitan Yesus. Oleh karena itu, Santo Lukas berkata, kesaksian para murid adalah jaminan nyata kebangkitan Yesus Kristus. Para muridlah yang melihat langsung, menyentuh, dan makan bersama Yesus yang bangkit. Dan bagaimana Yesus memampukan para muridnya untuk mewartakan karya keselamatan Allah Bapa melalui kebangkitannya kepada seluruh bangsa, dimulai dari Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, melalui baptisan yang kita terima, kita pun diajak untuk menjadi pewarta keselamatan dan sukacita. Kita yang juga murid-murid Yesus pada zaman ini kembali diingatkan akan tugas dan pewartaan kita,
Dan dengan penyertaan Roh Kudus, kita pun akan dimampukan untuk hadir di tengah-tengah keluarga, masyarakat, sebagai pewarta kabar sukacita, kebenaran, dan keselamatan yang datang dari Allah Bapa. Melalui apa? Melalui hal-hal nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang tua yang menghadirkan kasih di tengah anak-anaknya, anak-anak yang menunjukkan bakti dan cinta pada orang tua, kita yang senantiasa mau berbagi untuk sesama yang membutuhkan, kita yang menyerukan firman Tuhan melalui kehidupan rohani kita, baik di lingkungan melalui tugas KUR, APP maupun AAP, menjadi pemazmur dan lektor di gereja, serta melalui doa-doa harian dan aktivitas membaca kitab suci. Maka yakin dan percayalah, jika kita mampu melaksanakan semuanya, itu sungguh karena Roh Kudus menyertai setiap langkah laku hidup kita. Bayangkanlah kita yang diutus sebagai pewarta melalui cara hidup yang baru, yang senantiasa menghadirkan kasih dan damai sukacita. Bagaimana kita mengamini Roh Kudus yang turut menyertai hidup kita dengan senantiasa menghadirkan kasih wajah Allah kepada sesama. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, mampukanlah kami untuk dapat merasakan Roh Kudus yang menyertai langkah hidup kami, yang memberi kami kekuatan untuk terus menjadi pewarta kasih dan keselamatan. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita terima perutusan sebagai pewarta dan menjadi murid-murid Kristus dalam terang kasih Allah dan kebenaran. Tuhan memberkati.